Ana hitung rumaksan wengi teku ayu puto ing lara puto pilai kabeh jin setan tatan purun paneluhan. Halo sobat, jumpa lagi dengan Pasar Horor PHC, channelnya bagi yang bernyali. Cerita ini datang dari Mas Kurdi, dari Kota Kembang Bandung, usia 20 tahun, dan masih kuliah di salah satu universitas di Kota Bandung. Mas Kurdi atau lebih akrabnya Kurdi, 2 tahun yang lalu mengalami kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya. "Ton, kamu jemput aku jam 7 ya?" kataku pada Tony, teman sekampus. "Iya Kur," jawab Tony di seberang sana pada sambungan telepon WhatsApp. Petang ini aku menunggu Tony datang. Tidak seberapa lama, terdengar suara motor Tony yang meraung di halaman rumahku. "Tunggu hujan reda ya Kur, paling nggak lama kok," kata Tony. "Siap juragan," jawabku sambil bercanda. Kalau tidak salah, seputar 10 menitan hujan sudah reda, kami pun berangkat. Hanya butuh waktu 20 menit untuk nyampe di rumah Tita. Di situ sudah banyak yang sudah datang. Suasananya cukup meriah, pakai kata sambutan dari bapaknya Tita. Ada sekitar 20 orang lebih yang sudah duduk di acara ulang tahun ini. Aku dan Tony kebagian duduk yang paling belakang. Maklumlah agak telat, gumamku. Setelah cipika-cipiki dengan kedua orang tuanya, sekarang giliran teman-teman satu persatu memberi ucapan selamat ulang tahun pada yang berulang tahun hari ini. Acara berikutnya tiup lilin. Dengan spontan, semua yang datang menyanyikan lagu Happy Birthday. Acara berikutnya, hiburan dari kita untuk kita. "Silakan maju Mas Kurdi, untuk membawakan sebuah lagu dihadiahkan kepada Mbak Tita," kata Deden sebagai MC di acara tersebut. Aku pun maju ke depan sambil memainkan gitar. Aku akan bawakan lagunya Lobo dengan judul Kau Cantik Hari Ini. Teman-teman serentak bilang cie-cie gitu, tapi aku cuek aja. Dan setelah selesai, aku kembali ke kursiku. Sementara Tony lagi cengar-cengir padaku sambil bilang, "Kamu modus, Kur." Beberapa temanku juga lagi mengisi acara hiburan. Tidak terasa, sekarang sudah jam setengah 11 malam. Deden kembali maju sambil mengatakan, "Sekarang ke acara puncak, yakni acara makan-makan sampai kenyang." Teman-teman yang lain langsung bertepuk tangan dengan riuhnya. Setelah 1 jam kemudian, kembali Deden bilang bahwa acara terakhir. Ngobrol santai disusul pulang ke rumah masing-masing. "Kur, semalam di belakang rumahku ada penampakan," kata Deden. "Paling-paling penampakan pintu," celoteh Tony sambil tertawa. "Hais, ini beneran Ton. Jadi waktu itu, aku sudah mau tidur di lantai atas. Mungkin jam 11 lewat, aku kebelet pipis, jadinya aku turun mau ke kamar mandi. Setelah pipis, di cermin kamar mandi kulihat ada sosok putih. Aku jelas kaget, walau aku belum lihat muka sosok itu. Begitu aku toleh, sosok kuntilanak telah berdiri di belakangku. Dalam keadaan panik, aku lari secepat mungkin balik ke kamarku. Tapi sebelum aku naik tangga, bapakku keluar dari kamar depan, lalu bilang, "Kamu ada apa, Den? Kayak dikejar hantu aja sampai seperti itu." "Memang ada kuntilanak, Pak, di kamar mandi," jawabku dengan panik. Tanpa diminta, bapak langsung ke belakang. Sesaat kemudian dia bilang kalau nggak ada sosok apapun. Aku pun hanya terdiam saja sambil jalan ke kamarku. "Kira-kira penyebabnya apa ya, Den?" tanyaku. "Aku kurang tahu, tapi yang pasti baru semalam itu rumahku ada kuntilanak." Tidak lama kemudian, aku dan Tony pamit pada Tita dan bapak ibunya. Besoknya, setelah bangun tidur, aku ngelamun tentang cerita Deden semalam. Semua itu pasti ada penyebabnya. Hari ini aku rasanya males banget ke kampus. Apa aku titip absen aja ya? Kataku dalam hati. Tapi setelah aku pikir-pikir, ngapain juga aku di rumah? Lagian kuliahnya cuma 1 mata pelajaran hari ini.
Mending seusai kuliah lalu ngopi di kafetaria kampus, terus sambung pengen mampir gedung futsal yang baru. Siapa tahu udah jadi pengecatannya. Aku nyalakan mesin motorku, kemudian berangkat. Sesampai di parkiran, aku dipanggil temanku. Kurdi, Kurdi. Begitu aku noleh, ternyata itu Wahyu. Kamu udah mengerjakan tugas, Kur? Udah yuk, mau nyalin ya? Iya, hehe. Jawab Wahyu pendek. Halo Yu, halo Kur, sapa Yeyen. Kami bertiga pun berjalan menuju ruang kami. Singkat kata, setelah tatap muka dengan dosen, aku jalan ke kafetaria diikuti oleh Tita, Yeyen, Wahyu, dan Dion. Kami berlima memesan menu kesukaan masing-masing. Kalau aku, so pasti kopi hitam kental manis. Yu, gedung futsal yang baru sudah beres, tanyaku pada Wahyu yang sedang menikmati roti pisangnya. Belum ready, Kur. Ngomong-ngomong, gedung itu kok terkesan seram ya? Ujar Dion. Kalau gedung yang lama kan terkesan damai gitu. Kalau yang ini, tiap aku masuk rasanya nggak enak. Lanjut tutur Dion. Guys, gimana kalau hari Sabtu kita main futsal, tapi di tempat yang lama aja? Semua pada setuju dengan usulku. Aku mengurungkan niat untuk pergi ke gedung futsal yang baru karena ternyata belum rampung finishingnya. Saat ini jam 11 siang lewat 20 menit. Mending aku ke perpus dulu. Aku pun tadi berjalan kaki menuju gedung perpus yang berjarak kira-kira 100 meter dari tempat ngopi tadi. Setelah sampai di layanan perpustakaan kampus, aku tunjukkan kartu mahasiswaku agar aku dapat masuk. Lorong demi lorong aku susuri perlahan sambil mata dengan cermat mencari yang kubutuhkan. Keadaan di sini sepi banget. Gak ada aku lihat mahasiswa lain. Tumben sesenyap ini, gumamku dalam hati. Saat aku mendekat di rak ensiklopedi dan skripsi, aku merasa ada orang yang berdiri di balik rak itu. Pelan-pelan aku dekati di balik rak tersebut, ternyata itu Yeyen sedang membaca di situ. Yen, kamu udah lama di sini? Tanyaku. Dia hanya menoleh, tapi nggak bilang apa-apa. Kupandangi wajahnya, pucat banget, sepertinya dia lagi sakit. Padahal tadi sewaktu di kafe, dia riang banget. Atau sedang gak mau diganggu kali ya, pikirku. Ya udah, aku balik ke tempat ensiklopedi tadi. Perlahan aku geser ke beberapa rak ke arah belakang perpus. Yang kucari ternyata ada. Saat aku mau balik ke bagian depan gedung ini, aku dikejutkan dengan seorang perempuan memakai setelan blazer. Ketika aku lihat wajahnya, hanya polos kulit semua. Tanpa mata, hidung, dan mulut. Aku bergegas ke depan sambil tubuhku bercucuran keringat dingin. Setelah di depan, aku berdiri dulu sambil mengatur nafasku yang ngos-ngosan. Ada apa, Mas? Tanya Bu Penny, administrator perpus. Dengan nafas yang masih belum teratur, kukatakan apa yang kulihat tadi. Tiba-tiba raut wajah Bu Penny berubah jadi cemas dan takut. Tapi nggak apa-apa kok, Bu. Mungkin hanya sekilas aja. Di dalam juga ada mahasiswa lain kok, kataku berusaha menenangkan dia. Dari jam 10 tadi sampai sekarang cuma masnya yang ada di dalam, ucap Bu Penny. Sekarang aku kembali terkejut. Lalu memangnya Yeyen tadi itu sebenarnya makhluk halus, pikirku sambil aku merinding kembali. Aku berniat pengen masuk lagi ke arah Yeyen, tapi rasa ketakutanku menjadikan aku harus mengurungkan langkahku. Setelah aku mengisi nama dan nomor induk mahasiswa, aku sodorkan ke dia untuk dicap basah. Kemudian aku selipkan di bagian belakang buku. Tatkala aku mau pergi, Bu Penny berkata, "Mas, tolong tungguin saya sebentar, biar saya tutup saja gedung ini." Aku spontan meraih HP lalu segera menelpon Yeyen. "Ada apa, Kur? Kamu di mana, Yen?" "Aku di rumah. Kenapa sih, Kur?" "Oh, nggak apa-apa. Besok aja aku ceritain, Yen. Thanks." Aku masukkan HP ke tasku, kembali sembari menengok Bu Penny. Ternyata dia nggak ada. Pintu perpus masih terbuka lebar. Mungkin dia masuk sebentar. Maka aku pun duduk di depan perpus sambil merokok. 10 menit, 20 menit, 30 menit, Bu Penny nggak kunjung ada. Akhirnya aku melangkah untuk masuk ke dalam lagi. Saat di pintu, bulu kuduku sudah berdiri semua. Perasaanku udah nggak karuan. "Ah udahlah, mending aku pulang aja," kataku. Di parkiran motor, aku ketemu lagi dengan Yeyen.
Sejujurnya aku kaget dan takut. Jangan-jangan itu makhluk halus. Jadi aku biarkan saja dia. Aku sengaja tidak menyapa dia. Aku langsung tancap gas keluar dari kampus. Di tengah jalan, aku kembali menelpon Yayan, tapi nggak diangkat. Ya udahlah, mungkin dia lagi tidur. Sesampai di rumah, aku rebahkan tubuhku di tempat tidurku. Hari ini aku capek banget, sambil membayangkan kejadian di perpus dan di parkiran tadi. Aku yakin itu bukan Yayan yang selama ini aku kenal. Sesaat kemudian, aku tidak tahu lagi. Mungkin sudah pulas tertidur. Sore jam 5:30, aku terbangun dari tidur oleh suara bunyi telepon. Setelah aku lihat, ternyata telepon WhatsApp dari Yayan. "Halo Kur, sorry, tadi siang aku nggak bisa nerima teleponmu," kata Yayan. "Iya Yen, nggak apa-apa, aku cuma mau cerita." Terus aku katakanlah itu semua kejadian tadi siang, baik di perpus maupun di parkiran kampus. "Ih, serem amat Kur," katanya pendek dengan suara yang terkesan sedang ketakutan. Setelah selesai ngobrol dengan Yayan, aku pun mandi lalu membuat kopi hitam kental manis sambil duduk di teras rumahku. Rasa ngeri timbul lagi saat aku teringat di dalam perpus tadi, perempuan bermuka cuma kulit polos. Aku mencoba mengalihkan pikiran ke hal yang lain. Aku terkejut hingga rokokku terjatuh ketika HP-ku berbunyi. "Kur, lagi ngapain? Aku ke rumahmu sekarang ya," kata Tony di ujung sana. "Oke Ton," jawabku agak malas-malasan. "Bi, tolong buatkan kopi satu lagi," teriakku pada asisten rumah tangga yang ada di belakang. Raungan knalpot yang khas mulai mendekati rumahku. Tony tampak berboncengan dengan Aldi. "Ini kopinya," ujar Bibi. "Tolong tambah satu lagi ya, Bi." "Duduk Ton, duduk Al. Kopinya tunggu satu lagi ya." Lalu Tony bilang kalau siang tadi dia mau menemui seorang purek atau pembantu rektor di lantai 2. Tony yang kebetulan dengan Wahyu itu mulai menaiki anak tangga, dan sampai di atas mereka berdua mulai jalan perlahan ke ruang purek yang mau ditemui Tony. Di lantai 2 itu memiliki lorong ke berbagai arah. Desainnya menarik, tapi sayangnya suasana siang itu aku tidak melihat seorang pun berlalu lalang. Suasananya sungguh sepi, bahkan boleh dibilang cukup menyeramkan. Sesampai di ruangan yang kutuju, ku ketuk pintu itu secara perlahan, belum ada reaksi. Aku ketuk lagi agak keras sambil ku berkata, "Permisi Pak." Masih juga tidak ada respon dari dalam. Wahyu iseng kan itu memutar gagang pintunya, ternyata nggak dikunci. Aku buka daun pintu itu agar terbuka lebih lebar, tapi tetap tidak ada siapa-siapa. Daripada jadi masalah, aku tutup lagi pintu itu. Tapi tanpa diduga, dari dalam terdengar suara langkah. Suara langkah yang makin keras menuju ke arah pintu. Aku kembali mengetuk pintu yang sudah kututup tadi. Aku jadi lega karena ada sautan dari dalam. "Iya, tunggu." Tapi tidak kunjung dibuka pintu itu, walau sudah aku tunggu sekitar 5 menit. Aku beranikan diri untuk membuka kembali pintu tersebut, dan apa yang aku lihat? Ada seorang lelaki agak tua, dengan wajah yang pucat sudah berdiri di dekat pintu. "Permisi Pak," kata Wahyu. Tapi bapak itu tetap diam saja. Kami berdua mulai merasa merinding seluruh tubuh, dan tidak kusangka ketika aku tanpa sengaja melihat kakinya, bapak itu kakinya seperti kuda. Aku yang sudah gemetaran ini langsung menarik tangan Wahyu untuk ikut berlari. "Gitu kejadiannya. Menurut kamu gimana, Kur?" tanya Tony kepadaku. "Besok mending kita tanyain ke bapak yang merawat taman di lingkungan kampus, siapa tahu dia bisa menjelaskannya," responku. "Bener Ton, aku setuju dengan Kurdi," kata Aldi menimpali. Besoknya, bertepatan hari Sabtu sekitar jam 9 lebih, kami bertiga menemui Pak Jati, seorang perawat taman dan semua tanaman di kawasan kampus ini. Pak Jati yang masih berkeringat itu lagi duduk di dekat parkiran. Mungkin dia sehabis bercocok tanam. "Pagi Pak," sapa kami bertiga. Dan kami pun mengobrol tentang gedung rektorat yang membuat Tony dan Wahyu ketakutan. Pak Jati bilang kalau dia juga pernah melihat laki-laki berkaki kuda itu. Menurut bapaknya Pak Jati yang dulu juga kerja di sini, hantu itu sudah ada sejak tahun 1943. Laki-laki itu konon pimpinan pasukan berkuda yang tewas terbunuh karena serangan mortir dari pasukan Jepang. Sejak itu, setiap hari Selasa dan Jumat,
Hantu itu sering menampakkan wujudnya walau di siang hari. Kami mendengar itu jadi merasa jadi bisa memahami muasal misteri lelaki berkaki kuda. Nah, kalau yang di lapangan futsal itu terjadi, cerita Pak Jati terputus karena ada suara teman-teman yang pada datang. Tampak Deden, Dion, Wahyu, Yeyen, Tita, dan Deki berjalan ke arah kami. Kalau begitu kita sambung di lain hari ya Pak Jati. Terima kasih banyak. Lalu aku, Aldi, dan Tony berjalan dengan 6 teman yang lain menuju ke lapangan futsal yang lama. Pak Lukito atau yang biasa dipanggil Pak Toto adalah penjaga sekaligus pemegang kunci lapangan futsal, baik yang lama maupun yang baru. Usianya sekitar 45 tahun. Orangnya baik dan tegas, tapi kelemahannya adalah pelupa. Mau latihan sekarang, A? Tanya Pak Toto pada Deki yang mau minta kunci lapangan. Iya Pak, mumpung semua lagi pada bisa. Dan kami pun berjalan ke dalam gedung futsal yang lama. Gedung ini akan diubah menjadi gedung untuk voli dan basket jika gedung futsal yang baru sudah siap untuk digunakan. Kami pun memecah menjadi 2 bagian, 4 orang untuk tim A dan 4 orang untuk tim B, serta yang seorang lagi jadi wasit. Emang sih, harusnya 5 orang di dalam satu tim, tapi karena kekurangan personil, jadinya cuma 4-4. Harusnya wasitnya juga minimal 2, di sini hanya seorang. Tapi nggak jadi masalah, yang penting happy dan tetap olahraga. Aku satu tim dengan Tony, Wahyu, dan Yeyen, sedangkan tim satunya ada Deden, Aldi, Dion, dan Tita. Peluit Deki berbunyi panjang, kami berempat mulai bertanding dengan sportif melawan mereka. Suara gema derit sepatu terus menghiasi gedung ini. Tak lama, gawang timku kebobolan. Kamu kenapa Yen? Kok seperti melamun? Tanyaku. Iya Kur, sorry jadi kebobolan nih. Aku nggak konsen. Mataku dari tadi ngawasin seorang bapak yang duduk di atas tribun itu. Jelas ya Yen. Entar aja Yen bahasnya. Yuk konsen yuk. Dan pertandingan dimulai lagi sampai peluit Deki berkumandang. Pertanda waktu sudah habis. Setelah ku tengguk air dari botol mineral, aku tanya lagi pada Yeyen tentang tadi itu. Yeyen bilang, di tribun itu tadi tiba-tiba ada seorang bapak berpakaian surjan lagi duduk. Orang itu mandangin aku terus sampai terjadilah gol tadi. Dan ketika aku lihat lagi, bapak itu udah nggak ada. Cerita Yeyen. Aku mendengarnya jadi sedikit bergidik dibuatnya. Tidak lama kemudian, kami semua dikejutkan oleh jeritan Tita dari dalam kamar mandi gedung. Kurdi dan teman-temannya bergegas berlarian menuju arah kamar mandi. Dan di situ terlihat Tita sesenggukan menangis sambil berjongkok. Setelah Tita dipapah oleh Yeyen ke lapangan, sambil duduk di lantai, Tita pun menunggu air mineral. Kemudian dia cerita kalau tadi waktu keluar dari kamar mandi, dikejutkan satu sosok bapak berpakaian surjan dan sudah berdiri di dekat pintu. Tadinya tuh aku kira bapak itu tuh teman atau saudaranya Pak Toto kan. Tapi ketika aku mau balik ke lapangan lagi, aku sempat noleh ke arah bapak itu. Ternyata dia udah berubah jadi pocong dengan kain kafan bermotif batik. Pada saat itulah lututnya terasa lemas sekali. Ya udah, sekarang mending kita pulang aja yuk, kataku. Setelah aku serahkan kunci gedung pada Pak Toto, kami pun pulang ke rumah masing-masing. Sorenya aku ditelepon oleh bapaknya Tita. Bilang bahwa Tita habis kesurupan sebentar dan dia menyuruhku cari tahu ke penunggu gedung futsal tentang kejadian siang tadi. Iya om, aku akan tanyakan segera, jawabku sambil mematikan telepon. Lalu aku tulis chat pada Tony, Aldi, dan Dion agar nanti malam jam 7 ke rumahku. Setelah mandi, kutemui Bibi di dapur untuk buat kopi hitam 4 gelas saat temanku sudah pada datang. Setelah jam 7 kurang, mereka datang. Gini guys, tadi bapaknya Tita telepon, bilang kalau Tita sempat kesurupan. Maka dari itu kita diminta untuk cari tahu tentang hal tersebut pada Pak Toto. Mereka pun setuju sambil menyeruput kopi hitam. Akhirnya kami berempat berangkat ke kampus, tepatnya ke gedung futsal yang lama. Setelah sampai di area gedung, terlihat sepi. Padahal biasanya kalau malam minggu banyak yang futsal dari berbagai fakultas. Kami berempat menuju tempat Pak Lukito biasa standby, tapi ternyata nggak ada. Mungkin lagi di gedung baru atau yang lama. Saat di depan gedung lama, lampunya padam tapi pintunya tidak terkunci. Pasti tidak jauh-jauh dari sini. Aku melangkah ke gedung baru diikuti 3 temanku. Dan benar,
Lampu gedung baru tersebut menyala dengan terangnya. Pintunya terbuka, kami pun masuk. Terlihat Pak Toto lagi mengawasi pekerja gedung. Mungkin dilembur biar cepat selesai. Pak Toto, aku bisa ngobrol sebentar? Tanyaku. Bisa mas, tunggu di gedung yang lama ya. Di sini bau catnya nyengat banget mas, tutur Pak Toto. Kami berempat pun keluar dari gedung baru menuju gedung yang lama. Lampu aku nyalakan beberapa saja, lalu duduk di lantai kayu itu. Aku coba keliling gedung sambil menunggu Pak Toto datang. Perasaanku tiba-tiba merasa nggak enak, tapi aku tetap jalan perlahan ke arah ruang kantor gedung. Aku merasa sedang diawasi, namun saat kulihat sekeliling, tidak ada satupun orang lain. Yang ada hanya terlihat temanku lagi ngobrol bertiga di tengah lapangan. Ruangan itu gelap, tapi masih bisa terlihat dari balik kaca jendelanya, karena pantulan lampu gedung mampu menembus gelapnya ruang kantor tersebut. Kulihat ada banyak tropi berjajar di atas meja. Juga ada beberapa vandel di atas lemari aluminium itu. Lalu sebelah kulihat ada benda putih. Apa itu? Aku coba lebih melebarkan mata untuk lebih bisa tahu itu benda apa. Astagfirullah, aku sangat terkejut. Itu sosok kuntilanak sedang berdiri menghadap ke arahku. Tahu akan hal itu, aku cepat-cepat berlari kecil menuju ke arah temanku. Tapi apa yang terjadi? Teman-temanku sudah tidak ada di tempat. Keringat dingin mulai membasahi sekujur tubuhku. Tanganku bergetar hebat. Aku yang sudah ketakutan ini bergegas ke arah pintu keluar sambil teriak nama-nama temanku, tapi nggak ada satupun yang nyaut. Sebelum aku sampai pintu utama, mendadak lampu gedung padam. Begitu aku sampai di depan pintu, di dekatku sudah ada Tita. Aku masih bingung, sementara temanku bertiga tadi kemana dan kapan juga Tita ada di sini. Ta, kamu dengan siapa di sini? Tanyaku. Dia tidak menjawab, tapi hanya tersenyum saja sambil tangannya menunjuk ke dalam gedung. Aku pun langsung menoleh ke arah yang ditunjuk Tita. Lagi-lagi aku terkesiap, tubuhku gemetaran, keringatku makin banyak membasahi bajuku. Di situ kulihat sosok hitam legam tinggi besar menggeram sambil melotot tajam ke arahku. Aku segera mau bilang ke Tita agar segera lari. Ternyata Tita sudah nggak ada. Yang ada hanyalah satu sosok kuntilanak sambil mulutnya menyeringai sadis. Aku pun berteriak minta tolong sambil berlari secepat mungkin ke arah gedung futsal. Kulihat pintunya masih terbuka. Aku dengan tergopoh-gopoh langsung masuk saja. Dan sesaat yang kulihat sudah sepi, tiada satupun pekerja ataupun Pak Toto. Aku pun kembali berlari keluar. Aku bingung mau kemana. Suasana makin senyap banget, sementara pada kemana Aldi, Tony, dan Dion. Akhirnya aku putusin ke tempat parkir saja. Siapa tahu mereka bertiga sudah di sana. Aku merasa haus sekali, tubuhku lemas. Lalu aku coba telepon Tony. Halo Ton, kamu di mana? Tanyaku. Justru aku mencarimu Kur, HP-mu juga nggak bisa aku hubungi. Aku di gedung futsal yang baru, kata Tony. Aku pun segera mematikan telepon sambil berjalan balik ke gedung futsal. Ketika aku lirik arlojiku, terlihat jam 10 malam lebih 10 menit. Di pintu gedung, aku melihat bapaknya Tita lagi mengobrol dengan Pak Toto dan seorang lain yang tidak ku kenal. Malam Om, sapaku kepada bapaknya Tita. Dari mana aja kamu Kur? Tuh teman-temanmu lagi di dalam dengan tukang, kata bapaknya Tita. Aku jelaskan semua yang terjadi pada diriku tadi. Ini kenalkan Pak Lardi, beliau paranormal yang cukup kondang di kota ini, kata bapaknya Tita. Besok malam, Pak Lardi akan kemari untuk membersihkan 2 gedung futsal ini. Nah, masnya dan teman-temannya yang lain diusahakan datang ya mas, minta Pak Toto. Siapa? Jawabku pendek. Malam ini diakhiri dengan pulang ke rumah masing-masing. Besoknya aku bangun siang, karena kebiasaanku kalau hari Minggu selalu gitu. Di samping badanku masih terasa capek karena kejadian yang menimpaku semalam. Aku tiba-tiba jadi kepikiran Tita. Aku telepon dia aja sekarang. Halo Ta, apa kabarmu? Tanyaku. Badanku masih belum fit Kur. Semoga aja besok aku bisa kuliah, ujar Tita di ujung sana. Ya udah Ta, selamat istirahat ya biar cepat sembuh. Lalu ku matikan sambungan telepon ini. Aku masih terbayang-bayang kejadian semalam. Kenapa aku nggak melihat teman-temanku? Mereka pun nggak bisa melihatku. Berarti sebenarnya waktu di gedung lama itu mereka bertiga masih di dalam gedung. Karena mereka tidak bisa menemukanku, akhirnya mereka pindah ke gedung baru. Kejadian yang membingungkan sekali. Malam ini jam 7, aku berangkat ke kampus untuk mengumpul semua di gedung futsal.
Singkat kata, aku masuk ke gedung futsal yang lama. Di situ sudah ada teman-temanku, Pak Toto dan Pak Jati. Tapi Pak Lardi belum kelihatan. Setengah jam kemudian barulah Pak Lardi muncul. Selamat malam semua. Maaf telat karena saya sempatkan berkeliling seputar kawasan kampus ini sebelum sampai sini. Pak Lardi bercerita dulu sebelum melakukan proses pembersihan di area gedung futsal ini. Menurut Pak Lardi, kalau yang di gedung rektorat itu sama sekali tidak mengganggu. Tapi walau demikian, tadi sudah saya bersihkan sekalian. Kalau yang di sini cukup mengganggu, boleh disebut jahil. Di gedung ini dulu pernah ada pekerja yang meninggal karena tertimpa beton yang masih basah. Dan kalau di gedung yang baru itu, dulu pernah ada mahasiswa yang terjatuh dari tribun hingga tewas. Dari dua kejadian itulah akhirnya gedung-gedung ini sering terjadi penampakan, terutama di gedung yang lama ini. Insya Allah setelah ini di lingkungan kampus akan nyaman dan aman. Pak tanya, tiba-tiba Wisnu tanya pada Pak Lardi. Kalau di gedung perpustakaan itu gimana Pak? Iya Mas. Di gedung tersebut pengganggunya juga dari sini mas, jawab Pak Lurdi. Ada lagi yang mau tanya? Kalau nggak ada, saya akan segera melakukan ritual. Tolong jangan ada yang bicara. Suasana jadi hening seketika. Sementara nafasku sudah tidak teratur. Hampir 30 menit berselang, Pak Lardi tampak masih semedi dengan konsentrasi yang tinggi. 2 detik kemudian muncul kilatan cahaya melesat dari dalam kantor pengurus futsal. Lalu lesatan itu masuk ke dalam botol kecil milik Pak Lardi. Dengan segera, botol itu ditutupnya, lalu dimasukkan ke dalam satu kantong dari bahan kain bludru. Proses sudah selesai, malam ini juga saya harus membuang botol ini di tempuran, yakni tempat di mana ada 2 sungai bertemu di satu titik. Aku dan teman-teman serentak berdiri ketika Pak Lardi hendak pamit pulang. Kulihat arlojiku tepat jam 9. Artinya tidak terlalu malam untuk acara sepenting saat ini. Besok aku mau ke perpus lagi sudah aman soalnya. Pak Toto membawa 1 teko besar berisi kopi hitam. Sementara Pak Jati membawa beberapa gelas untuk kita semua. Kita masih mengobrol pengalaman masing-masing tentang hantu. Sekitar jam 11, kami pun bubar jalan ke rumah masing-masing dengan hati yang sudah mulai tenang. Senin pagi, kuliah jadwal kuliah jam 9, berarti masih lama. Setelah mandi dan ngopi, aku merokok di teras rumah sambil lihat berita pagi di televisi. Aku jadi terkejut tiba-tiba kulihat salah satu presenter berita itu sosok kuntilanak. Demikian kisah dari Mas Kurdi, semoga dapat diambil pesan positifnya. See you soon, stay tune di Pasar Horor PHC, channelnya para pemberani. Bye!